Pandanglah orang yang jahat sama kita. Kita benahi deh, kalau kita membalas kebaikan orang yang baik sama kita mah enteng. Habis kita dikirim sarung, kita ngirim kan balas, ngirim mekena. Dikirim roti, kita ngirim apa tadi? Kue apa tadi? Saya tidak bisa nyebut namanya di rumah. Hah? Timtan. Masya Allah, saya rasa. Bahasa Jawanya iwal-iwal. Sudah saya cek tadi di Google, ada namanya apa? Iwal-iwal. Iwal-iwal. Ada semuanya. Beda nama saja. Akan tapi sama kuenya. Coba. Ada benci, dendam di dalam hati. Kalau kita berbuat baik kepada satu orang yang baik sama kita mah enteng. Akan tapi Nabi menyebutkan laisal wasilu bil mukafi, orang penyambung silaturahmi sejati adalah bukan orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Walakinnal wasila man idza qutiyat rahimuhu wasalaha. Akan tapi penyambung silaturahmi sejati adalah orang yang dijailin, dijahatin, malah melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Ini istimewa. Dan jika kita mulai dari sini, beres semuanya. Selama kita tidak pernah mencermati sisi kelemahan kita. Kelemahan kita ya ini kelemahan kita yang harus kita benahi. Gara-gara sudah pengajian, bisa menangis di majelis, keluar merendahkan orang lain. Merasa sudah punya surga, petentang-petentang ke sana kemari. Seolah-olah sudah punya surga. Wah, top. Majelis paling rajin, majelis paling rame. Wah, rajin, mana kegiatan macam-macam. Akan tapi ternyata tanpa ia sadari, dia merendahkan orang lain. Sama, kadang kita juga terlena. Kelihatannya berbuat baik banyak, akan tapi tersimpan dendam di hati kita. Kita dendam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita lihat itu umat Nabi. Jangan kita mendendam. Yuk kita berlatih membalas kebaikan orang yang jahat kepada kita. Kalau kita sudah bisa menggunakan ini, lihat, indah. Rumah tangga akan indah, keluarga akan indah, bersahabat akan indah. Karena prinsip kita adalah kita akan melihat, kita akan membalas siapapun yang berbuat jahat dengan balasan kebaikan, biarpun hanya panjatan doa. Dan ini ilmu yang terpenting, ilmu yang sangat berat, yang bisa melakukan ini hanya para waliullah dan kekasih Allah. Bayangkan dijahatin, tapi malah membalas kebaikan. Ini para kekasih Allah yang istilahnya dengan qalbun salim. Hati yang selamat itu bagaimana sih? Hati yang ada dendam, tapi diperangi dendam itu sehingga tidak menjadi amarah dan tidak menjadi balasan. Kalau masalah dendam mah semuanya ada. Bohong kalau orang ngomong, wah aku sudah gak punya dendam. Wah, tendang mukanya jeder gitu ya, mikir juga akhirnya. Kita semua ada dendam. Kita semua ada dendam, marah. Akan tapi perbedaan antara si A dengan si B adalah kemampuan menahan amarah yang disebut dengan jihad akbar, memerangi amarah. Memerangi amarah yang ada di dalam hati. Saya marah dengan dia, tapi aku ingat dia umat Nabi Muhammad, tidak aku tahan. Ayo kita dari sini mulainya. Pulang ke rumah kita cari orang kurang ajar, orang yang pinjam duit kepada kita nggak balik-balik. Sampai anak kita mau kuliah, mau sekolah, mau mondok, sampai kita ngutang-ngutang lagi gara-gara dia pinjam duit nggak balik-balik. Oh, kurang ajar banget. Di telepon malah direject, di SMS nggak bales, datang ke rumahnya katanya nggak ada, padahal kelihatan kepalanya, kakinya juga kelihatan. Sudah begitu lari ke belakang, kita kejar ke belakang. Malah marah, gara-gara marah ngangkat tangan, oh dompetnya jatuh, wah duitnya kemana-mana. Kurang ajar nih, kan gitu ya, marah ya. Kurang ajar banget, pinjam duit nggak balik-balik, sudah nggak nemui, bilang nggak ada, ternyata ada di rumah. Oh, apa yang ada di hatimu setelah itu? Kalau Anda bisa menata hati lalu berkata, itu umat Nabi Muhammad, Anda ancam awas nanti malam ya. Nanti malam awas. Kemudian di tengah malam Anda bangun, melakukan sholat hajat, sholat tahajud semuanya. Kemudian Anda pungkasi dengan panjatan doa, ya Allah, itu tetanggaku yang kurang ajar, pinjam duit gak balik-balik, kami mohon ya Allah tambahkan rezekinya ya Allah, suaminya tambah cinta ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah.
Bisa Ibu? Bisa Pak? Berat. Karena itu amalan para wali. Kalau amalan kita mah ecek-ecek. Habis dikasih, ngasih, mulai enggak. Ngasih pun kita setelah dikasih sama orang. Kan begitu ya? Ini kelas ecek-ecek, kelas kecil kita. Kalau yang tadi kelas berat, dijailin sama orang malah membalas dan kebaikan. Allah. Itulah Bu calon mantumu. Yang kayak tadi tuh, dijahatin malah sabar, itu calon mantumu. Mau enggak? Mau. Kalau mau jadi begitu Bu, nanti diambil mantu sama orang itu anaknya. Itulah Pak. Ini kebaikan sebenarnya kita menyadari dan itu akhlak Nabi. Kalau kita cinta Nabi dari sinilah. Kau usah rame-rame sudah ada cinta Nabi, majelis cinta Nabi semuanya. Ntar dulu. Bagaimana Anda dengan orang-orang semacam ini? Ini PR besar. Dan ini ilmu ya, ini ilmu kita saat ini. Yang kita butuhkan ilmu ini. Kita butuh ilmu ini, ilmu melihat Rasulullah. Sehingga kalau kita sudah bisa melihat Nabi Muhammad pada orang yang jahat sama kita, begitu mudah kita melihat Nabi pada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Ini melihat Nabi pada orang yang jahat kepada kita. Allah istimewa. Maka mulai malam ini yuk kita tata hati kita. Jika kita melihat orang yang jahil berbuat jahat kepada kita, yuk kita tata hati kita. Memang berat ya. Sebagian para kekasih Allah bercerita, aku bisa menyelesaikan urusan hatiku yang seperti ini perlu waktu 20 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang sehari bisa selesai. Karena apa? Yang memberi adalah Allah. Kita harus belajar. Saya pun juga belajar bertahun-tahun. Pokoknya kalau orang jahat sama saya sudah tak doain deh, gitu saja. Saya belajar. Sehingga kita nggak sempat doain jelek deh. Bahkan kalau seandainya disebut adalah seorang raja, presiden paling jahat di dunia ini. Semula saya ingin doain, ya Allah hancurkan dia ya Allah. Nggak terjadi ya Allah. Berikan hidayah sehingga manfaatnya jadi gede. Berubah nggak jadi jelek. Kita ingin membiasakan dengan kalimat-kalimat baik, doa-doa yang baik. Ayo, ini cinta kepada Nabi dari sini kita mulai. Siapapun dia yang jahat sama kita adalah umat Nabi Muhammad. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.